billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Ayat mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sedang di sini sedang akan meliput dengan adanya ada seseorang yang sedang menjala mencarikan yang ada di bawah, di mana adanya jembatan dekat taman Singkarak, tepatnya ada di Jalan Penjaringan, Tanah Abang. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama, sahabat-sahabat, hasil penelusuran seorang ayah sedang dari seseorang, bukan hanya seorang saja, tapi beberapa orang yang selalu santai, di mana adanya Singkarak adalah taman di mana tempat untuk berteduh manusia bila ada siang hari. Banyak sekali ada yang kebetulan di sini ada fasilitas di mana adanya lapangan basket. Di sebelahnya hanya sedikit taman, tapi di sebelah sana agak memanjang. Kanan kiri juga ada jalan, dan di tengah-tengahnya ini adalah sebuah kali yang kami bicarakan. Objeknya adalah di bawah jembatan, di mana ada jembatan Penjaringan. Memang berdekatan dengan Taman Singkarak yang ada di Tanah Abang. Konon kabarnya setelah hasil penelusuran seorang ayah sadang yang beberapa orang yang kebetulan memang siang malam tidurnya di situ, katakanlah tidak punya tempat tinggal, karena seringnya dia hampir setahun lebih barangkali tinggal di situ. Kalau mandi dia beli. Memang di daerah sana sebagian orang membeli air dengan satu blik satu blik berapa rupiah, begitu mereka mandi. Lantas di antara mereka katakanlah 3-4 orang yang pernah menyaksikan dengan kesaksian yang sama pada saat keganjilan yang ada setiap malam menjelang jam 11 selalu ada orang menjala atau mencarikan yang ada di bawah jembatan tersebut. Memang kalau kita dilihat sekilas tidak terlihat ikan, tapi entah kenapa orang tersebut selalu mencarikan adanya di bawah jembatan dengan jalannya. Kebiasaan orang menjala pakaiannya seperti dengan pakaian celana minim dengan kaos dan bertopi. Padahal kalau kita pikir panjangnya, kalau secara logika di bawah jembatan itu kan agak sulit, ada semacam peralon yang memanjang melintang, mungkin itu jalur gas. Jadi kalau kita lihat di sini hanya bisa sebatas mata memandang, bisa hanya melihat dari kaki. Kalau ingin melihat full, barangkali dari arah sana sebelah kanan. Kalau kita dari rumah sakit angkatan udara ya, di sini saya akan mengupas. Yang pertama adalah orang pertama yang melihat pada saat dia kebiasaan mau beristirahat, kebetulan memang tempat di mana taman berdekatan dengan jembatan tersebut, mengatakan ini orang menjala malam-malam, kata orang tersebut. Lantas orang kedua datang, ada apa bang, ngobrol sendiri? Tuh lihat aja tuh yang di bawah jembatan. Kenapa? Ya bilang aja orang lagi nyari ikan. Situ perhatikan aja dulu, kata orang pertama. Manusia bukan, di sini kan nggak ada ikan, kata si bapak orang pertama.
Lantas mereka berdua dengan secara serius mereka memperhatikan. Yang satu karena merasa penasaran, agak gelap. Bayangin aja menjelang jam 11 malam, lampu memang ada, namun kalau kita bicara masalah di bawah jembatan, cukup gelap. Bahkan ada beberapa orang yang karena seringnya melihat mereka membawa baterai, memang persis manusia, seperti layaknya manusia yang menjalan. Nah, pada saat salah satu orang yang kedua tadi yang baru sampai kepada orang pertama, dia sempat hadir mendekati, berusaha dengan baterainya, lantas menegur, "Pak, apa kelihatan ikannya, Pak? Sedangkan di situ kan gelap, Pak." Dia diam dengan seriusnya menjala. Tak lama kemudian, orang pertama menyusul. "Gimana, Pak? Dia nyaut nggak?" "Enggak," kata orang kedua. "Coba saya akan dekatin lagi," kata orang pertama, sambil membaterai mengarahkan ke orang yang mancing dengan jaringnya. "Pak, apa perlu senter, Pak? Ini ada senter tuh." Sambil dia nyenter di mana ada jaringan yang dia pegang. Begitu dia senter sampai ke orang yang lagi jalan, mereka berdua merasa dikejutkan dengan adanya wajahnya seram. Wujudnya seperti manusia, matanya memerah, mengeluarkan cahaya. Kalau boleh dibilang wajahnya kurang begitu jelas, memang semuanya hitam, yang kelihatan matanya mengeluarkan cahaya merah begitu besar. Sebetulnya mereka tidak kurus, tidak gemuk, sedang. Lantas kedua orang tersebut tetap bertahan karena kebiasaan mereka memang suka nongkrong dan tidur di taman. Ditanyalah kembali, "Hei, siapa kau? Kau bukan manusia kali ya? Kenapa kamu matamu beda dengan seperti layaknya manusia, tidak seperti layaknya manusia?" Tiba-tiba tukang jala itu tertawa terbahak-bahak. Kedua orang itu lari terbirit-birit. Begitu mereka berdua kembali ke taman, seperti biasanya dia nongkrong di situ. Tiba-tiba temannya datang lagi dua. "Ada apa, Bang? Tumben amat ngas kayak kejar setan." "Betul, Bang. Emang ada setan? Jin barangkali." "Ah, mana ada, di sini kan ramai orang." "No, kalau pengen tahu sono ke bawah," kata orang pertama dengan orang kedua. "Coba ngomong masih baru, kali aja masih ada. Nih baterai pegang." Akhirnya mereka ramai-ramai datang lagi ke situ. Ternyata orang tersebut sudah ada di pinggiran, di mana dekat kali, hampir dia mau naik, mau mengejar orang berdua tadi. Lantas orang yang baru sampai, 3 orang tersebut mengatakan, "Yang mana ini yang dimaksud?" "Ya itu yang di bawah, itu yang dilihat tuh, yang megang jala." Lantas orang yang baru sampai, 3 orang, kelihatannya nyalinya kuat. Dia sambil duduk karena dekat banget. Yang dimaksud orang yang menjala dari bawahnya. "Pak, Bapak dengar saya, Pak. Bapak siapa, Pak?" Begitu ketiga kalinya dia ditanya, dia langsung tengadah. Yang bertiga spontanitas lari sampai kaget. Dengan kaget melihat matanya yang mengeluarkan cahaya merah besar. Akhirnya mereka kabur berlima, kembali lagi ke taman. Mereka bercerita dengan serius, "Waduh, repot nih kalau begini nih. Seumur-umur kita kan duduk tidur di sini nggak ada apa-apa ya." Lantas orang pertama, "Kan begini, Bang, saya sebetulnya udah berapa kali melihat, cuman
Saya pikir manusia biarin aja lagi nyari ikan, mau dapat mau enggak. Padahal kan di sini susah nyari ikan, nggak ada ikan. Karena penasarannya, saya sama temen nih kebetulan datang, saya ajak ke situ suruh lihat. Benar tuh kayak situ tadi bertiga tuh, menyaksikan kan matanya seperti apa. Itu berarti bukan manusia. Tiba-tiba ada orang datang kembali dengan motornya. Kayaknya seorang sesepuh, orang lingkup yang paham, bisa memahami dengan lingkungan di mana lingkungan berada dekat taman. Ada apa bapak-bapak? Tumben amat serius ngobrol, ada apa? Kata orang yang terakhir yang baru sampai, sesepuh orang lingkup. Kebetulan tinggalnya dekat dengan taman. Dia berhenti motor di situ, parkir, lantas berbicara. Berarti mereka berenam. Lantas orang yang pertama baru sampai bertanya, ada apa nih? Terus orang yang pertama menyaksikan mengatakan, begini Pak, saya kan beberapa kali melihat orang ya lah Pak. Bapak tahu sendiri, saya sering tidur di sini, nongkrong di sini siang malam. Tapi saya cuek. Tapi tumben tadi Pak, pas saya sendirian, saya penasaran. Saya lihat, emang benar manusia. Udah gue balik lagi aja duduk sini. Karena ditanya nggak mau jawab. Nggak lama kemudian ini orang kedua datang. Dia penasaran, ngajak lihat. Udah kami berdua melihat. Ternyata ini teman saya yang kedua. Pas manggil ketiga kalinya, dia langsung melihat kita. Matanya berbeda, mengeluarkan cahaya merah besar. Makanya kabur ke sini, di mana saya biasa nongkrong di sini. Lantas yang lainnya mengatakan, iya Pak, benar Pak. Lantas sesepuh mengatakan, bagaimana kalau saya diantar? Ayo. Mereka rame-rame. Kebetulan memang dia masih ada, cuman tempatnya udah berubah. Dia kembali lagi di mana ada jembatan. Dia ada di bawah jembatan dengan jaringannya. Lantas seorang sesepuh duduk dengan tenangnya. Orang kelima tidak berani mengganggu. Mereka mengetahui dengan adanya sesepuh memahami tentang hal itu, dia barangkali lagi kontak batin dengan orang tersebut. Ternyata orang tersebut tiba-tiba bicara. Ada apa manggil saya? Kelima orang tersebut dikejutkan lagi. Wah, dengan kalimat senada, kok bisa ngomong tuh? Giliran ada sesepuh dia bisa bicara. Yang satunya berbisik-bisik, diam aja. Lihatin aja, sesepuh lagi kontak dengan dia. Kita kan orang biasa, nggak ngerti apa-apa. Beliau kan paham tentang hal itu. Lantas kembali lagi sesepuh memberi pertanyaan, siapa kau sebenarnya? Mau apa pengen tahu dengan urusan saya? Saya adalah penunggu di bawah jembatan ini, suka menjala. Jadi kamu tidak lepas dari bangsa jin. Kalau memang iya, kenapa? Apakah kau sudah cukup lama di sini? Sudah. Tuh, salah satu teman kalian yang sering melihat saya, tapi dia diam saja. Tapi kenapa sekarang ini kalian mengusik saya? Lantas seorang sesepuh berbicara kembali. Kami tidak bermaksud mengusik Anda, hanya ingin mengetahui Anda, siapa Anda sebenarnya, dan sudah berapa lama di sini. Ada berapa makhluk yang ada di situ? Kami sudah cukup lama sebetulnya. Sebelum ada taman Singkarak ada, kami sudah di sini. Hanya kebetulan si bapak itu saya beritahu sehingga dia melihat saya, tapi dia tidak rese. Saya diam saja. Saya tetap saja mencari ikan di sini. Lantas seorang bapak sesepuh yang baru sampai bertanya kembali, apa tujuan Anda tinggal di situ? Ya, memang saya cocok di sini.
Apakah Anda selama ini mengganggu manusia? Tidak. Kecuali kalau kebetulan mereka rasa dengan saya tidak segan-segan akan mengusirnya dengan kasar. Misalnya dengan apa? Ya paling tendang, pulang sakit, mati, kata makhluk itu. Lalu sesepuh dengan lukasnya kembali menegaskan bahwasanya, hai makhluk, sudahkah pernah Anda menyakiti manusia selama ini? Sudah beberapa kali. Yang tadi saya katakan, siapapun yang dengan tendangan saya atau pukulan saya, dia akan sakit pulang. Enggak lama kemudian enggak bertahan, nyawa akan melayang. Oh, jadi begitu cara kamu ya. Jadi tidak membuat nyaman. Apalagi di sini sudah ada fasilitas taman. Lebih baik kau pergi dari sini. Kata sesepuh mengatakan demikian. Kenapa Anda mengusir saya? Saya sudah cukup lama di sini. Tapi ternyata Anda sudah mengakui berarti ancaman buat manusia. Karena manusia tidak semua tahu dengan keberadaan Anda. Mengertinya hanya manusia biasa dan iseng. Lebih baik kamu pergi dah dengan baik-baik sebelum saya mengubah. Mengubah apa? Ya sebelum saya mengubah ucapan saya. Kalau Anda disuruh pergi baik-baik tidak mau, saya punya cara yang lebih baik. Dengan cara saya akan kupaksakan. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Hai, Bapak Tua, apakah kau punya nyali? Alangkah aku di sini banyak. Namun di sini kelihatan hanya saya yang saya perlihatkan kepada manusia. Kalau kalian bisa melihat, banyak sekali. Si Bapak Tua itu langsung memotong. Tanpa Anda bicara demikian, saya sudah mengetahui banyak sekali anak buah Anda. Jangan pernah meremehkan manusia. Saya pun bisa mampu melihat bangsa kamu, bangsa gaib di mana Anda berada. Di sisi kalian banyak, termasuk golongan-golongan kamu. Lagi-lagi tertawa. Bapak Tua ternyata punya kelebihan yang hebat. Pantesan mengusir saya. Tidak bisa. Kalau memang mampu silakan. Si Bapak Tua tiba-tiba meminjam baterai di mana orang yang punya baterai. Karena dia baterai mengeluarkan cahaya. Dengan senter tersebut dibaca-bacain oleh sesepuh tersebut. Cahaya lampu baterai atau senter tersebut bisa berubah wujud, merasakan seperti api panas, bukan siapa pun yang kena senter akan kabur. Dicobalah seorang sesepuh setelah meminjam baterai, lantas diarahkan kepada makhluk tersebut. Woi, apaan ini panas ke? Kepala gue panas nih, badan gue panas. Apaan ini? Ini hanya sebuah baterai, cuma berjalan tapi kok panas. Makhluk asing, kata si sesepuh mengatakan demikian. Itu belum seberapa. Kalau saya mau, saya akan usir paksa. Ini saya memberi peringatan. Apakah kau jerah? Mau pergi dengan baik-baik? Kalau tidak, saya paksa sekarang juga. Tertawa sambil mundur. Ternyata dia memanggil anak buahnya banyak sekali. Namun kelima orang tersebut tidak melihat. Hanya seorang sesepuh saja melihatnya. Lantas seorang sesepuh, bapak-bapak, coba mundur di belakang saya. Ini anak buahnya banyak sekali hadir. Dia mau menyerang saya. Lantas kelima orang tersebut mengatakan, mana Pak? Kok nggak lihat? Sudah, nanti saya ceritakan. Hal-hal gaib
tergantung dianya mau diperlihatkan kepada manusia atau tidak. Ini kebetulan orang yang jalan memang diperlihatkan sengaja kepada semua orang, tapi anak buahnya tidak, hanya saya yang mengetahui. Tolong di belakang saya. Lantas tiba-tiba seorang sesepuh kembali lagi menyerang dengan cahaya lampu senternya yang lebih dahsyat, lebih panas diarahkan ke semua makhluk yang ada di situ. Mereka tunggang langgang kabur, kepanasan teriak masing-masing dan menghilang. Demikianlah saudara, seorang penjala penunggu adanya di bawah jembatan, di mana adanya kali dekat taman Singkarak Tanah Abang. Semoga bermanfaat dan cuma tujuan kami adalah sharing hasil penelusuran dan wawancara kepada beberapa orang saksi yang menyerta kehidupan di situs yang di mana adanya taman. Memang kalau siang hari enak sekali anginnya, sejuk, malam pun sama. Bila mana terang, banyak orang pada nongkrong di situ. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.